kitab suci sebetulnya nanti berlawanan kembali segala Betul. macam. Iya. Makanya kalau debatable-nya kita masih teks itu ya nanti akan susah untuk dikembangkan keluar gitu loh. Sudah Pak ini? Sudah, oke. Oke, siap. Oke, Langsung pembukaan selamat mau malam pembukaan atau gimana? Enggak. para pemirsa yang menyaksikan acara live streaming di channel Hanlau. Kita akan dengarkan bincang-bincang santai aja mengenai Milah Ibrahim yang narasumberkan oleh saudara Sutikno, ya. Nanti kita akan dengar pemaparannya tentang bagaimana Milah Ibrahim itu dapat dipahami. Demikian bagi rekan-rekan bisa menyaksikan dan bisa bergabung bersama kami di dalam link description yang saya sertakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, Saudara Sutikno bisa memberikan paparannya tentang apa itu Milah Ibrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Saya bersyukur sekali sebetulnya bisa bertemu di forum seperti ini. Jadi bagi kami ini niatan kami adalah untuk mengabdi ya, bentuk mengabdi kepada Tuhan itu salah satunya kita mengabarkan gitu, mengabarkan tentang kebenaran dari Tuhan ini. Dan tentu memang dalam mengabarkan kebenaran dari Tuhan ini objeknya adalah manusia yang latar belakangnya itu berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku dan berbeda bangsa. Maka seyogyanya kebenaran yang saya bawakan walaupun namanya Milah Abraham, tetapi secara esensinya itu menjadi sebuah kebenaran universal yang memang milik Sang Pencipta, yang memang itu bisa dirasakan gitu loh, bisa dirasakan, dinikmati oleh semua makhluknya, bahkan bukan hanya manusia, tanpa membedakan latar belakang bangsa, suku, bahasa, agama atau keyakinan apapun, mestinya begitu. Cuman karena kita ini mesti berangkat ya dari pelaku-pelaku kebenaran di masa lalu, maka tidak bisa dipungkiri kita mesti memakai referensi yang memang datanya masih valid gitu, datanya masih lengkap. Di antaranya adalah data yang tertulis di dalam kitab suci, baik itu Al-Quran, Injil maupun Taurat gitu. Meskipun kita juga tidak menafikan kitab-kitab suci dari agama yang lain, silahkan saja nanti, yang penting bisa bersinergi. Bagaimana kita hari ini membangun kehidupan yang damai sejahtera yang tentunya Tuhan semesta alam inginkan gitu untuk semua makhluknya gitu. Nah, kami berangkat dari kitab Taurat terlebih dahulu. Sebelumnya kami sampaikan pandangan kami Milah Abraham meyakini bahwa apa yang Allah turunkan ya kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, kemudian Nabi Muhammad, itu adalah wahyu atau Ruhul Kudus yang sama, firman yang sama dari Tuhan yang sama, dan berisi tentang ajaran yang sama dan ajaran yang satu, yaitu tentang ajaran kasih sayang. Bagaimana menegakkan kehidupan berkasih sayang ini di muka bumi secara real. Kami memahami bahwa ajaran kasih sayang ini bentuknya sebuah hukum tentang tata cara berkehidupan, di mana manusia yang satu berhubungan dengan manusia yang lain, manusia yang satu berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain maupun dengan alam, itu semua diatur dalam sebuah hukum yang dibilang hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu bisa real, bisa diberlakukan ketika ditopang oleh kerajaan atau kekuasaan atau orang-orang yang memperjuangkan tegaknya hukum Tuhan itu. Nah, kami memahami berkisah dari Abraham yang ada di Kejadian 12 ya. Kalau Kejadian 1 sampai 11 itu bercerita tentang bagaimana Tuhan semesta alam menciptakan alam semesta, kemudian nanti ada Adam, ada Nuh, teman, dalam sejarah singkat. Yang lebih detail dari Abraham ya, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi yang kami pahami dari firman ini adalah di zaman Abraham, ya, manusia di seluruh bumi frekuensinya yang kuat sehingga Tuhan itu memilih Abraham, berarti Abrahamlah orang yang dipilih pada masa itu, ya, untuk mengemban tegaknya kembali kehidupan berkat, untuk mengemban tegaknya kembali hukum Tuhan di muka bumi. Kemudian Abraham dalam kisahnya ini nanti dia disuruh meninggalkan bangsanya, disuruh mengembara, sampai dengan nanti Abraham itu dengan istri pertamanya Sarah itu di umur 85 tahun tidak memiliki anak. Sedangkan Abraham ini harus melanjutkan misi risalah gitu. Makanya Sarah meminta agar Abraham mengambil Hagar sebagai istri. Jadi inilah Abraham atau kami memahami Hagar itu istri sah dari Abraham berdasarkan referensi dari istri pertama Sarah. Dan ternyata benar setelah menikah 1 tahun kemudian ketika Abraham umur 86 tahun, gitu, kemudian Abraham punya anak Ismail ya. Itu udah ada di Kejadian 16 ya, Kejadian 16 ayat 16. Abraham punya anak Ismail. Kemudian nanti selang 14 tahun ya, atau Abraham itu berumur 100 tahun memiliki anak Ishak gitu. Tapi dari Sarah gitu yang tadinya sempat dikira Sarah ini udah nggak mungkin punya anak. Ternyata Tuhan berkehendak lain gitu. Ternyata Tuhan juga memberikan keturunan Abraham dari istri pertama Sarah. Jadi Ismail dan Ishak ini berbeda 14 tahun ya. Nah, di sini bagaimana penggenapan janji Tuhan terhadap keturunan Abraham ini akan dijadikan bangsa yang besar. Nah, kami memahami bahwa baik nanti keturunan dari Abraham dari garis istri pertama, istri kedua maupun istri kedua Ketura ya. Kalau istri kedua Ketura ini nanti keterangannya ada di Kejadian 25 ya. Silahkan nanti Bapak buka dia. Di Kejadian 25 itu Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Jadi berdasarkan Taurat, istri Abraham itu ada 3 ya. Istri pertama Sarah punya anak 1 namanya Ishak, istri kedua Hagar punya anak namanya Ismail. Kemudian istri ketiga yang namanya Ketura itu punya anak 6 gitu. Kami meyakini bahwa ketiga generasi Abraham dari 3 istrinya ini ketiga-tiganya dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Cuman pergilirannya itu dari generasi istri pertama dahulu gitu. Makanya kita tidak heran setelah kita kaji Alkitab ini nanti yang diceritakan generasi Ishak gitu, generasi Sarah, tidak generasi Ismail. Ismail cuman kepotong sebentar aja sampai Kejadian 25 karena ini berbicara pergiliran. Nah, saya menekankan bahwa janji akan diberkati itu bukan hanya anak dari generasi istri pertama tapi juga dari anak generasi istri kedua yaitu Hagar dan Ismail. Itu keterangannya jelas ada di dalam Kejadian 17 ayat 20 ya. Kejadian 17 ayat 20 dikatakan begini, tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi menurut pandangan kami, semua generasi Abraham itu akan dijadikan menjadi bangsa yang berkat, menjadi bangsa yang memimpin tegaknya bangunan kerajaan Tuhan di bumi secara konkret, secara historis untuk menebarkan kasih sayang gitu. Dan janji Tuhan semesta alam kepada Abraham ini ternyata tidak dibuktikan dalam waktu dekat. Kalau menurut hitungan kami itu 700 tahun ya dari Tuhan semesta alam berjanji kepada Abraham itu digenapinya di zaman Musa gitu. Jadi kalau kita mau menghitung jarak Abraham dengan Musa ini kurang lebih 700 tahun gitu. Nah, saya tidak terlalu merinci itu.
Kita buka di kejadian akhir ya. Kejadian akhir itu kejadian 50 ya. Kejadian 50 di ayat 22 ya. Di ayat 22 sampai dengan 26. Di situ Yusuf meninggal keterangannya. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan ketiga, juga anak-anak Makhir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi perjalanan hidup umat manusia tentang misi risalah ini sudah dipercayakan kepada Abraham. Sehingga keturunan Abraham yang memegang misi risalah ini akan selalu tercatat ya, dalam sejarah zaman ya. Makanya Yusuf sudah bernubuah nanti bahwa suatu ketika nanti Tuhan akan membawamu keluar dari negeri ini gitu. Di dalam Alkitab ini dikisahkan bahwa Bani Israel yang berada di Mesir nanti sampai berapa tahun akan dibebaskan itu di dalam kisahnya selama 400 tahun nantinya ya, 400 tahun. Makanya kalau kita buka ya di Keluaran ya, di Keluaran 3 ya, di Keluaran 3 itu sebetulnya dari Keluaran 2 ya, dari Keluaran 2 ayat 23 yang judulnya Musa diutus Tuhan ya. Jadi Musa diutus Tuhan. Nah, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai ke Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi perlu digarisbawahi bahwa diutusnya Musa dalam rangka Tuhan mau menggenapi janji ya, bahwa keturunan Abraham ini akan menjadikan bangsa yang besar gitu loh. Jadi Musa ini penggenapan dari janji Allah kepada Abraham gitu. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Musa diutus Tuhan. Nah, ini kalau kami ceritakan secara rinci di Alkitab, nah ini akan panjang. Makanya kami akan berikan yang secara garis besarnya bahwa Musa diutus Tuhan tentunya untuk berdakwah gitu. Untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan tentang ajaran Tuhan yang bersumber dari Abraham ini. Gitu. Ya kalau bahasa sekarang ya Musa berdakwah tentang jalan hidup Abraham. Kalau yang sekarang bahasa kami milah Abraham. Jadi Musa berdakwah itu membawa misi milah Abraham gitu. Kepada siapa Musa berdakwah? Tentunya bukan eksklusif, bukan hanya sebatas kepada keturunan Bani Israel. Dia berdakwah kepada semua orang. Makanya diantaranya Musa juga berdakwah kepada Fir'aun gitu. Artinya dia berdakwah kepada semua orang, nggak dibatasi oleh keturunan, tidak dibatasi oleh kebangsaan dan segala macam. Cuman Musa harus memulai tugasnya di Mesir karena Musa diutus di bangsa Mesir gitu. Makanya fokusnya Musa berdakwah di bangsanya, di bangsa Mesir gitu. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwa diutusnya seorang Musa, ini Musa juga berfungsi sebagai Mesias karena fungsinya Musa akan membebaskan keberdosaan umatnya. Apa keberdosaan umatnya? Karena sudah sekian lama hidup tidak diatur oleh kerajaan yang menegakkan hukum Tuhan. Itulah keberdosaan, cuman tidak disadari gitu. Dengan datangnya Musa menyelamatkan gitu, memberikan pengetahuan bahwa kamu selama ini hidup mengabdi kepada Allah lain, kepada Tuhan lain. Kamu selama ini hidup tidak mengabdi kepada hukum Tuhan, tapi kepada hukum buatan manusia. Kalau di Mesir ya berarti mengabdi kepada hukum buatan Fir'aun gitu. Berarti kamu mengabdinya bukan kepada Allah. Walaupun ibadah sembahyang kanisah kepada Allah, tapi fakta faktualnya kepada Fir'aun dia mengabdinya. Nah itu Allah tidak mau. Makanya diutuslah Musa untuk berdakwah. Tentunya dalam Musa berdakwah bukan seperti ustadz ya, bukan seperti kiai-kiai yang berdakwah tapi tidak mengorganisasi umat. Nah, Musa berdakwah mengorganisasi umat. Gitu. Saya kurang tahu berapa lama proses persisnya sampai dengan bilangan 1 ayat 46 terkumpullah bahwa Musa itu memiliki pasukan orang yang siap berperang yang berumur 20 tahun ke atas ya, di bilangan 1 ayat
4546 itu berjumlah 603.550 orang gitu. Jadi kalau saya melihat kisahnya Musa ini, walaupun Musa pada awalnya dibenci oleh Firaun, direpresif oleh Firaun, tapi pada akhirnya kekuasaan Firaun itu hancur dan Mesir itu dikuasai oleh Musa, oleh Bani Israel. Yang memang kisah itu tidak terlalu jelas ya secara implisit di dalam Alkitab. Tapi di situ dikisahkan bahwa ketika Musa lari ya meninggalkan Mesir melewati laut dikejar oleh tentara Firaun, akhirnya Firaun tenggelam. Itu sebetulnya bahasa Amsal, bahasa hikmah, bahasa kitab suci bahwa siapapun bangsa apapun yang melawan misi risalah tegaknya kembali kerajaan Tuhan yang dipimpin oleh seorang Mesias, oleh seorang Rasul Tuhan, dia pasti akan kalah, dia pasti akan dihancurkan oleh Tuhan melalui tangan-tangan putusan Tuhan itu. Jadi kami memahami Musa berhasil menegakkan kerajaan Tuhan diawali dari Mesir. Jadi tenggelamnya Firaun itu berarti kemenangan Bani Israel atas Mesir. Tapi tidak berhenti di situ saja, karena misi risalah hukum Tuhan ini harus ditegakkan di seluruh bumi. Sebagaimana nanti kalau di dalam Injil, Yesus ditugaskan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Tapi tidak mungkin akan menyebarkan ke seluruh dunia kalau belum dimulai dari tegaknya secara politis dalam suatu wilayah. Kalau Musa dimulai dari Mesir, gitu. Boleh saya sedikit buat kesimpulannya, Bang ya. Mas siapa Mas Tekno ya, maaf ya dipotong ya. Karena gini, karena Masnya membawa satu pengajaran yang Mas katakan milah Abraham. Milah Ibrahim apa Abraham, Mas? Milah Abraham. Oh, milah Abraham ya. Yang mana di akhir tadi Masnya bilang bahwa tenggelamnya Firaun itu Masnya pahami itu sebagai data sejarah yang memang pernah ada penenggelaman Firaun itu, ataukah ini hanya bahasa kias yang menunjukkan kalau itu hanya penggambaran saja? Jadi itu bukan vulgar, bahasa kiasan sejarah bahwa Firaun itu kekuasaannya hancur, kemudian dikuasai oleh Bani Israel atau pasukannya Musa gitu. Jadi cerita tenggelamnya Firaun karena mengejar Musa itu bahasa kiasan gitu. Dan tongkat yang dipukulkan itu bukan tongkat fisik kemudian laut secara fisik, bukan, tapi lautan manusia. Di dalam Musa berdakwah di Mesir itu orang Mesir terbelah menjadi dua gitu, antara yang mendukung Musa dengan yang mendukung Firaun. Sampai pada akhirnya kekuasaan Firaun itu hancur, Musa lah yang naik, yang menjadi berkuasa di Mesir. Jadi itu kiasan kalau yang kami pahami. Kalau orang Islam kebanyakan kan itu memahaminya vulgar, benar-benar tongkat, benar-benar diketok ke lautan kok, gitu. Terus lautannya banyak ikan. Kalau mayoritas orang begitu. Kalau kami kita itu kiasan. Jadi lautannya lautan manusia gitu. Tongkatnya adalah petunjuk, tongkatnya Ruhul Kudus, ilmu. Ya, berarti kias ya kalau dalam memahaminya gitu ya. Iya betul, kiasan. Walaupun di dalam Alkitab itu secara rinci ya, bagaimana Musa mendakwai Firaun ya. Di situ Musa diharapkan untuk meyakinkan bahwa Firaun harus tunduk pada Allah yang satu, yaitu Yod-He-Vav-He ya, Tuhan dalam huruf besar ya kalau di dalam Alkitab. Masnya apakah juga mengemban misi untuk menyebarkan kemasyhuran bagi nama Yod-He-Vav-He ini, Mas? Jadi kami memahami Sang Pencipta itu sebetulnya tidak punya nama gitu. Hanya orang-orang di masing-masing daerah untuk mempermudah dia membuatkan nama. Seperti contoh nih, nama Sang Pencipta di orang Sunda apa, nama Sang Pencipta di orang Jawa apa, nama Sang Pencipta di orang Dayak apa. Seperti nama Yod-He-Vav-He tadi itu kan nama Tuhan dari orang sono tuh, orang Ibrani dan segala macam. Jadi kami memahami kalau Sang Pencipta sendiri dia tidak memiliki nama gitu. Makanya ketika di Keluaran berdiskusi dengan Musa, kamu siapa? Kamu, aku ya aku, kan kayak gitu. Itu.
Bukan diskusi seperti itu, maaf Mas ya, saya potong ya. Karena ya, ketika bersama Musa itu sendiri, itu bukan berdiskusi. Artinya Musa itu menanyakan, kalau seandainya nanti ya Elohim, aku ditanya, siapa yang menyuruh aku? Bilang saja, aku ini Allahnya, ya, Allahnya, Allah ya, Allah ya. Allahnya, kalau sampean nggak apa-apa ya, saya sebut Allahnya gitu ya. Ya. Silakan, silakan. Ya, saya sebutkan Allahnya. Saya ini Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan pada saat itu aku memperkenalkan hanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sehubungan namaku Yotevave, aku belum memperkenalkan. Artinya pada zaman Musa itulah nama pribadi Yotevave diperkenalkan. Oke, sampai di situ ya. Allah ya, Allah di dalam pengertian Ibrani itu sepadanan adalah Eloh, Elohim ya, bukan nama tetapi sebagai gelar bagi Dia yang Maha El, perkasa ya, Maha Kuasa. Tetapi hubungan namanya Yotevave, perkenalan yang nyata itu pada zaman Musa. Maka milah Abraham jika ya, karena tadi dikatakan bahwa ketika bertemu Musa dia menyatakan bahwa dia baru memperkenalkan nama itu ya kepada Musa, sebelumnya memperkenalkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kalau seandainya sampean membawa visi dan misinya untuk penyebaran tentang milah Abraham, apakah juga mau memasyurkan nama Yotevave ini gitu? Tentu tidak ya, kami yang diajarkan oleh pimpinan kami menyebut Sang Pencipta itu Tuan semesta alam. Tuan, bukan Tuhan ya, Tuan semesta alam. Nah, kalau begitu masih saya kejar nanti, hanya sekedar untuk ini ya, untuk tambahan informasi supaya nanti Masnya juga banyak apa ya, kita banyak belajar lah, sama-sama belajar. Istilah kata Tuhan ataupun Tuhan sepertinya ngapunten, bukan menakar pengetahuan badan pimpinan sampean. Itu sampean harus pahami istilah kata Tuhan itu adalah bahasa serapan yang dijadikan bahan bahasa baku dari bahasa sekretarian Melayu, yaitu tuan ya. Betul, sama seperti itu. Kalau betul, artinya penambahan kata Tuhan itu adalah tuan di atas segala tuan. Artinya tuan yang di atas segala tuan pada umumnya manusia. Ya, raja di raja masih ada rajanya lagi. Contoh, kenapa kami sebagai orang Kristen ingin menyebarkan nama Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan dari segala Tuhan yang ada di pada bumi. Karena dia memiliki kewenangan atas langit dan bumi. Artinya Yesus kami beri gelar sebagai Tuhan karena dia layak. Ya. Dalam semua sejarah yang ada, sejarah di dalam Alkitab sendiri, dalam Injil ataupun sejarah-sejarah masa awal ya, peradaban awal, itu juga menceritakan tentang seorang yang bernama Yesus ini memiliki mukjizat luar biasa yang hanya dimiliki, yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk ya, makhluk lah, boleh saya sebutkan makhluk di luar batas manusia. Artinya dia melebihi dari segala manusia. Apakah setuju Mas? Kami memahami bahwa sosok Yesus itu sama seperti Musa dan sama seperti Muhammad. Tapi kalau yang lain memahami versi lain, ya nggak apa-apa aja, kita sharing. Ya, karena gini kan Masnya, karena tadi bilang kalau saya ingin menceritakan sesuatu yang dari Injil, tokoh Isa, berarti saya harus Injil. Injil kan Injil sepenuhnya. Kalau berbicara tentang Abraham di kitab Kejadian maupun di tokoh Musa di kitab Keluaran, itu harus sepenuhnya juga dipahami dari sisi sudut pandang Taurat, ya. Setuju Mas ya? Boleh seperti itu. Kami juga menggunakan kok Taurat ini. Oke, sekarang saya mau tanya sama Masnya. Ini kan kebetulan live kan, Masnya biar juga banyak dikenal banyak orang ya. Nah, gini, milah Abraham itu mengajarkan apa? Jadi lebih jelasnya Ya, secara rinci dan Abraham ya.
dari apa kehidupan. yang dilakukan oleh Musa itulah milah Abraham yang kami pahami ya. Apa yang diaplikasikan oleh Yesus itulah milah Abraham. Apa yang diaplikasikan oleh Muhammad itulah milah Abraham. Oke, gini. Sekarang milah Abraham yang diturunkan kepada Musa itu seperti apa pengaturannya? Kita bicara tentang hukum ya, hukum syariat. Sesuatu yang diajarkan untuk kemaslahatan keseluruhan. Dan itu dibakukan di dalam hukum, kan? Gitu kan, maksudnya kan ya? Hukum. Hukum itu aturan. Nah, aturan mana yang pada saat itu diajarkan oleh Musa kepada orang-orang pada zamannya? Ini menurut Ya, pandangan jelas ya Ten Commandment, Ten Commandment. Oke, Ten Amendment. Boleh kita kaji satu persatu supaya kita mau comparekan juga apakah benar ini juga diajarkan oleh Muhammad dan juga Silakan. diajarkan orang-orang yang sampean sekarang ini gadang akan menjadi kerajaan yang akan mengembalikan kejayaan atau kemilahan Abraham ini. Gimana? Kita kaji? Boleh, silakan. Kalau mau dikaji di Keluaran 21 sampai 17. Nah, oke. Bruhan, boleh dah kita kaji ini. Halo, Pak An? Pak Apiang? Iya. Aduh. Ya, Pak. Bolehlah dikaji. Ini kita akan mengkaji apakah aturan moral, aturan hukum yang diajarkan oleh Abraham yang diturunkan ke Musa ini diteruskan juga di dalam keislaman. Atau lebih tepatnya sekarang ini ada ya, Mas Sutekno ini sebagai orang yang mewakili kerajaan baru ya. Kerajaan baru, apa Mas namanya? Ketura apa Mas? Ketura Nusantara ya? Apa milah Abraham? Milah Abraham aja, milah Abraham. Ya, bukan ketura Nusantara ya, milah Abraham ya. Milah Abraham aja lah. Nanti kalau bilang Kentura nanti yang dari Bani Ishak, dari Bani Ismail nggak mau gabung. Oh gitu ya, milah Abraham ya. Oke, kita bisa kaji di Keluaran berapa Mas? Supaya kita paham. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Iya, Bang Apiang. Ya, Keluaran Oke. Keluaran berapa? 20 katanya ya. Keluaran Silakan, 20 1 sampai 17. 21 sampai 17. Oke. Silakan Pak kalau mau dibaca. Ya. Di situ ada topik yang ingin diperjelas yaitu ke-10 firman. Nah, boleh kita kaji satu persatu. Apakah benar hukum aturan ini juga ingin ditegakkan oleh milah Abraham yang Mas gadang-gadang ini? Mas Sutekno bisa jelaskan di ayat ini yang pertama. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Ya. Tuhan, hurufnya besar semua, yaitu salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh atau Adonai ya. Dikatakan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah, dari tempat budakan. Nah, di ayat 3-nya ini menjadi ayat hukum pertama ya. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya jangan ada Allah lain, yaitu aku ini loh Yod-Heh-Vav-Heh di hadapanmu. Apakah milah Abraham yang Mas Gadang juga memasyurkan nama Allah Yod-Heh-Vav-Heh yang dirumuskan di dalam pemikiran penuangan di dalam kitab Taurat ini? Jadi pendekatan kami lebih kepada esensi ya. Jadi yang kami tangkap dari firman yang tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya kita mengajak untuk jangan mengabdi ya, jangan mengabdi kepada Tuhan ya, Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Tuhan yang Esa gitu, kecuali Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Sang Pencipta alam semesta. Tentu melalui kepemimpinan Mesias di zaman ini gitu. Kalau dulu ya tentu melalui kepemimpinan Musa. Kalau di zaman Yesus ya tentu melalui kepemimpinan Yesus. Karena siapapun yang di zaman Yesus mengaku orang benar tetapi diajak untuk bersatu dengan Yesus tidak mau, tentu dia mengikuti Allah lain berarti begitu.
Mas tahan dulu ya, kita bahas ya, kita bahas satu persatu nanti enak ya. Ini kalau kita memahami jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau Mas memahami Allah yang Maha Kuasa, Allah yang satu. Terus kalau sekarang ini kan banyak Allah-Allah, banyak Tuhan-Tuhan yang memang Tuhan manusia, yang dijadikan Allah bagi manusia. Nah, Masnya kalau ingin ya memasyurkan pengajaran milah Abraham yang melalui Musa ini harus memasyurkan Yotevave ini. Karena di sini jelas di pertama ini aturan pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena di ayat 2 tadi kan kita sudah dikasih tahu Yotevave lah itu nama Allah itu gitu. Ya. Kalau di sini Masnya kalau belum memahami ini ya nggak apa-apa. Artinya nanti kalau melebarnya nanti nggak apa-apa. Oke? Iya seperti itu, tapi kami tidak terjebak di nama ya, karena nanti kalau kita terjebak di nama akan sulit ya mempersatukan sahabat-sahabat kita dari agama lain ataupun keyakinan-keyakinan lain yang notabene juga memiliki sebutan nama Tuhan yang tentunya berbeda-beda gitu. Makanya kita gunakan bahasa universal yaitu Sang Pencipta, misal, kemudian istilah Tuhan semesta alam, kemudian istilah Tuhan yang Maha Esa, itu kan universal yang sifatnya bisa diterima oleh semua orang. Tapi kalau kita kembali kepada nama dalam arti sebutan sesuai bahasa di tempat masing-masing ya nanti sulit untuk menyatukannya gitu. Makanya kalau mau menyebut begitu ya silakan, yang penting maksudnya sama gitu, yaitu Sang Pencipta. Oke, terima kasih Mas. Memang begini loh Mas, kita itu terkadang sulit ya untuk jujur, sulit untuk mengakui bahwa ini pun penting. Kita tidak bisa mengesampingkan ini gitu loh. Karena ini fakta yang dinarasikan di dalam Taurat ini jelas ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Intinya Taurat itu ingin memasyurkan nama Yotevave ini sendiri, walaupun nanti Yotevave akan lebih dipermuliakan dengan penampakannya di dalam diri anak manusia ya. Penting gitu. Tapi di sini dapat berbeda. Nah, sekarang di hukum Taurat yang kedua ya. Hukum ya, aturannya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau ada di bumi, di bawah atau ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau kepadanya. Sebab aku lagi-lagi di sini ya, Tuhan Yotevave Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Lagi-lagi nama ini harus tetap dimasyurkan, Mas. Ya. Ya, jadi kalau milah Abraham tidak berpegang dan tidak memasyurkan nama Yotevave, bisakah kerajaan yang Mas gadang-gadang ini mewakili dari milah Ibrahim? Nah, jadi nama Tuhan yang kami pahami itu ya, nama itu kan simbol dari sifat ya. Nama itu simbol dari sifat atau karakter. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan dengan nama Tuhan itu ya seluruh ajaran Tuhan itu. Seluruh Betul. Sifat dan karakter Tuhan yang termanifestasikan baik dalam alam semesta maupun yang tersurat di dalam kitab suci. Betul, saya tidak menyangkal itu adalah sifat, tapi sifat keilahian, kemahakuasaan maka diakui oleh para peneliti sejarah bahasa ya, L itulah yang mewakili dari sifat. Tetapi L memiliki nama pribadi. Karena banyak L lain di luar Bani Israel, ada Tuhan Allah-Allah lain yang disembah, Baal, ya. Banyak. Maka ini untuk membedakan siapakah El yang disembah oleh Abraham, siapakah El yang disembah oleh Musa gitu loh. Siapakah El yang mempertunjukkan kemahakuasaannya melalui Mesias. Nah, yaitu Yesus Kristus. Ini ya. Makanya di sini dibutuhkan lebih ketelitian ya. Kalau ini berbicara tentang milah ya, kita bicara tentang hukum. Nah, dari ini saja
Gimana? Apakah Mas bisa sepakat atau belum? Milah Abraham Ya, atau jadi kami kalau soal nama kami tidak terpaku ya, tidak terpaku kepada nama yang seperti Anda maksud tadi, karena kalau kami terpaku di situ nanti masing-masing bawa nama tuh, yang dari Kasundan bawa, yang dari Bali bawa, yang dari Dayak bawa, yang dari Madura bawa, yang dari Jawa bawa, seperti itu. gini Yang Mas, dari Islam bawa, yang dari Ahmadiyah bawa, segala macam. Makanya kami tidak terpaku ke situ, tapi kepada esensinya, lebih kepada esensi. Makanya Oke. kami bahasakan secara universal, yaitu Sang Oke. Pencipta atau Tuan semesta alam. Karena memang Sang Pencipta itu kan adalah Tuan esensinya. Tuan dari segala makhluk gitu loh. Betul. Kalau boleh saya tahu, Mas sering ucapkan kata esensi. Esensi itu apa sih, Mas? Esensi itu ya makna yang sesungguhnya yang kita kehendaki gitu. Makna sesungguhnya yang kita kehendaki. Intinya adalah suatu inti, makna yang sebenarnya gitu ya, yang memiliki dasar ya. Iya, seperti itu. Dasarnya mana? Kalau karena kan begini, pengisilan kata Allah, Tuhan itu adalah suatu sifat El yang maha kuasa, tetapi yang di dalam Taurat itu memperkenalkan dengan namanya, nama proper name, nama yang tidak bisa tergantikan dengan LL manapun, Allah-Allah manapun. Nah, kalau seandainya Milah Abraham Mas Gadang-Gadang ini akan menjadi kemasyuran bagi nama Allah dan mengembalikan hukum kasih yang diajarkan dalam pengertian Masnya, Abraham mengajarkan kasih, Musa mengajarkan kasih, Yesus Kristus mengajarkan kasih, maka kita harus memahami peribadatan ini, kasih kita ini kita peruntukkan untuk siapa, untuk kemasyuran Allah yang mana, kan gitu kan. Nah kan di sini di Ten Amendment ya, di 10 perintah ini dipahami bahwa hanya Allah yang bernama Yotefahu inilah yang perlu dijunjung nama itu. Nah, gimana Mas? Mau lanjut di hukum yang selanjutnya? Lanjut aja, karena kalau kita di situ kelamaan dan nggak akan ada ujungnya ya gitu. Ada ujungnya Mas. Kalau Masnya tidak seperti apa-apa, tapi di sini fakta, karena kan Masnya bilang kalau kita berbicara tentang Milah Abraham yang sepenuhnya yang kita ambil dari kebenaran kitab suci, yaitu Alkitab. Nah, Taurat, Alkitab. Nah, kita kan berbicara tentang Taurat. Kalau Taurat mengatakan itu, Masnya mau menyangkal, ya itu hanya Mas. Tapi Alkitab memang mengatakan itu. Bagaimana? Ya silakan. Kami tidak terpaku kepada nama. Kan ya. Oke. Lanjut Bang Apiang. Untuk ayat selanjutnya, Bang. Jadi Milah Abraham. Oke. Ya, atau sebentar saya kasih masukan dulu ya. Siap. Ya Bang. Ya. Jadi menilai apa yang dikatakan sebagai Milah Abraham, di mana Milah ini ingin menegakkan ya syariat Milah Abraham ini, yang ternyata Abraham sendiri kan hidup lebih dulu ketimbang Musa, di mana soal penegakan 10 hukum ini Abraham sendiri tidak mendapatkan. Lantas bagaimana kemudian Milah Abraham ingin menegakkan syariat itu, sementara Abraham sendiri belum tahu hal ini dan tidak ada perintah itu gitu. Dulu Pahan tambahin saja, ketika mengatakan Milah Abraham itu kerajaan Mas Suktikno yang Mas anggap untuk ini, karena Milah Abraham nanti takutnya dipahami Milah Abraham yang dipahami di dalam Alkitab, karena Milah Abraham ini adalah nama kerajaan yang ingin didirikan oleh kelompok Mas Suktikno ini gitu. Terima kasih. Lanjut Pak. Oh iya, apapun tujuannya dengan menggunakan Milah Abraham dan mengkondisikan bahwa tujuannya Milah Abraham ini adalah menegakkan yang 10 ini, saya pikir juga nggak tepat gitu. Makanya saya pagi-pagi udah koreksi dulu nih sebelum nanti salah pemahaman di tengah-tengah gitu. Itu aja sih masukannya.
Ya, silakan dilanjut, Bro Apiang. Saya baru masuk, cuma saya tahu sih Mila Abraham ya. Lanjut aja, nanti aja saya belakangan. Lanjut Pak Kafir. Ya, itu ayat berapa selanjutnya tolong dikasih share aja buat dibahas selanjutnya itu. Oh, ini bro, ini ada ini saudara Mika juga dari Messianic Judais, dia juga memahami Tauratnya, Taurat Milah Abraham. Silahkan, bro Mika, bisa kita diskusi bareng. Iya, sebenarnya saya baru nyimak Pak. Kemarin juga sempat dengar yang dari Pak Sutikno ini ya, yang diskusi di FIC ya kalau nggak salah ya, dari Milah Abraham. Cuman yang saya mau tanya, mungkin saya nggak mengikuti diskusinya dari awal, tapi yang mau saya tahu dan gali lebih dalam lagi sebenarnya Milah Abraham ini kronologinya dari siapa? Apakah ada dari orang-orang di Israel atau dari Arab atau hanya ada sebatas di Indonesia saja? Dan Milah Abraham ini beriman kepada siapa? Apakah ada iman kepada Muhammad dan Al-Quran? Nah, silakan Pak. Boleh kami jawab langsung? Iya, boleh Pak. Jadi Milah Abraham yang hari ini adalah murni kebangkitannya itu di Nusantara ini. Untuk di zaman ini ya, untuk di zaman ini. Nah, dan kami meyakini kenapa kami hari ini membawa Milah Abraham, karena kami mengkaji baik di dalam Al-Quran, Injil maupun Taurat, bahwa ternyata apa yang dikerjakan oleh Muhammad itu juga Milah Abraham. Apa yang dikerjakan oleh Yesus itu juga Milah Abraham. Dan apa yang dikerjakan oleh Musa itu juga Milah Abraham. Makanya kenapa di awal-awal Musa diutus Allah itu, Allah yang mana yang datang kepada Musa? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang ada di Keluaran ya. Oke, berarti Milah Abraham ini juga beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, beriman juga kepada Yesua dan Injil, beriman juga kepada Musa dan Taurat. Seperti itu Pak. Betul, karena mereka semua tuh ajaran yang sama dan satu, ya, yaitu pangkalnya, pokok anggurnya Abraham. Detail doktrin dari Milah Abraham ini apa? Yang kira-kira paling signifikan gitu? 10 firman Tuhan ya, kita mengacu kepada 10 firman Tuhan yang ada di dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Kalau Yesua, menurut Milah Abraham itu Kalau menurut seperti kami, apa? Yesus itu sama persis, apa yang diajarkan oleh Yesus itu sama persis dengan yang diajarkan oleh Musa. Landasan dasarnya di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Jadi Yesus tidak membawa ajaran baru. Begitu pula Muhammad bukan bawa ajaran baru. Kami juga tidak sependapat dengan paham orang yang beragama Islam. Muhammad paling sempurna, Yesus. Milah Abraham ini kitabnya apa Pak? Ketika diutus, dia tidak membawa kitab suci, tapi dia diberikan Roh Kudus, pemahaman tentang nilai-nilai kebenaran yang sudah dipraktekkan oleh Rasul sebelumnya. Makanya referensi atau bukti kebenaran dari seorang Rasul atau Mesias adalah dia membenarkan kembali kitab yang sebelumnya, dan dia pun mengaplikasikan apa yang diaplikasikan oleh Rasul sebelumnya. Jadi kami menggunakan referensi Al-Quran, Injil, dan Taurat karena kami meyakini bahwa Al-Quran itu sukses story. Al-Quran itu sebuah petunjuk yang sudah diaplikasikan dan berhasil oleh Muhammad. Injil itu adalah sebuah Rohul Kudus atau petunjuk yang sudah sukses diaplikasikan oleh Yesus. Taurat adalah petunjuk dari Tuhan yang sudah sukses diaplikasikan oleh Musa. Sehingga kami ingin menduplikasi gitu. Nah, nanti ketika kami berhasil menduplikasi, kerajaan Allah itu tegak kembali Darussalam atau Yerusalem, barulah keberhasilan kami, nanti kami bukukan yang menjadi seperti Al-Quran di zaman Muhammad, yang menjadi Injil seperti di zaman Yesus. Karena dari dasar katanya saja, yang namanya kataba itu artinya ketetapan. Kalau yaktubu itu ditulis oleh dia yang berkuasa. Jadi untuk bisa menjadi berkuasa itu tentu butuh proses yang lama dan memang tidak mudah. Tapi faktanya berhasil oleh Musa.
berhasil oleh Yesus, berhasil oleh Muhammad, itulah yang kami akan duplikasikan. Berarti belum istilahnya belum dibukukan Pak ya. Tapi kalau benar Pak ya? Iya, dibukukan Kenapa? sudah, makanya kami banyak buku kan, banyak buku-buku itu Heeh. Nah, maksudnya kalau kalau Kristen kan jelas, kalau Islam juga jelas ada namanya. Nah, kalau yang agama milah Abraham ini udah ada buku fisiknya yang bisa dibaca pengikut-pengikutnya atau orang lain? sudah ada, tapi dari hasil kajian Al-Quran, Injil, dan Taurat, karena kami sifatnya menduplikasi, tidak membawa ajaran baru. Kami hanya mengulang Jadi apa yang dikerjakan Muhammad, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dikerjakan Musa, yaitu milah Abraham. Kami hanya mengulang. memasukkan poin-poin yang ada di dalam Injil, di dalam Al-Quran, di dalam Taurat gitu Pak ya? Iya, karena kami hanya menduplikasi soalnya. Jadi bukan bikin ajaran baru, bukan. Kami hanya menduplikasi. Kalau pengikutnya udah berapa banyak Pak? Ini berarti murni dari Indonesia Pak ya? Iya, dari Indonesia. Itu Nah, dipelopori oleh orang Indonesia gitu, oleh Bumi Putra. Udah berapa banyak Pak? Ya, Bapak silakan tonton aja lah di YouTube kami, baik di tahun 2007 ya maupun di 2016 sudah banyak kok beritanya di YouTube. Udah di daerah mana? Jawa atau Sumatera atau di mana? Di seluruh Nusantara ada kami, Pak. Jadi silakan Fokus, kalau di konteks Pak Michael. di YouTube ada. Pak Michael fokus ke tema aja. Iya, saya belum tahu temanya Pak. Oh, saya iya menyimak. udah. Saya Iya, mau menyimak menggali nih agama. Iya. Oke. Simak aja dulu nih. Ya, jadi Pak Sutikno itu rasulnya siapa Pak Sutikno zaman sekarang ini? Kami buka aja ya, karena memang sudah terbuka di negeri ini. Rasulnya itu Ahmad Mutsodik. Kalau di tahun 2007, beliau wadahnya namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya, Kebetulan bukannya Pak Sutikno sudah ditangkap di penjara ya? Memang, karena dulu Yesus mengalami seperti itu, Muhammad juga seperti itu, Musa juga seperti itu, karena memang melawan dunia. Jadi rasulnya itu ya siapa? Pak Sutikno rasulnya siapa? Ahmad Mutsodik nanti Ahmad Mutsodik banyak kok. Ya. Udah bebas ya? Rasulnya. Itu privasi ya, jadi kita ranahnya ke saya aja ya, itu kan yang terjadi kami ya. Iya, Oke. Jadi asal mulanya itu gimana tuh? Bisa ceritain Pak Sutikno tentang rasulnya gitu maksudnya? Jadi gini. Tiba-tiba Pak Sutikno percaya gitu. Ya, jadi mungkin mirip-mirip ya semua, baik itu Muhammad, baik itu Isa, baik itu Yesus, baik itu Musa maupun Abraham, untuk sampai menemukan kebenaran itu juga tidak langsung ya. Makanya kisahnya Abraham itu ya dia di umur 75 baru Tuhan itu berbicara dengan Abraham. Tentu juga Abraham sebelumnya juga sudah berusaha. Pak Sutikno fokus ke Rasul Pak Sutikno. Fokus. Ya, jadi begini backgroundnya, beliau Pak Ahmad Mutsodik itu backgroundnya dari agama Islam. Nah, beliau sering membolak-balik Al-Quran itu dari yang saya dengar ya, dari umur dia masih bujangan lah ya, sampai dengan keluarga itu Al-Quran itu benar-benar dibolak-balik sampai beliau itu paham betul, sampai akhirnya beliau juga masuk di beberapa pergerakan Islam ya, diantaranya NII, Negara Islam Indonesia, itu beliau dari tahun 84 sampai 94. Kemudian dilihatnya NII itu menyerang, akhirnya beliau keluar 94 itu. Pendiri Khilafah ini? Pak Faisal nyimak aja dulu, jangan langsung ini. Enggak. Nyimak aja dulu kalau belum tahu. Karena dia kan dari NII kan, siapa tahu. Iya, jadi beliau Ahmad Mutsodik ini dari tahun 84 sampai 94 itu memang ada di NII, tapi karena berselisih paham, karena melihat NII sudah tidak lurus lagi, beliau keluar tuh di tahun 94. Dan beliau merintis kembali bangunan baru, benar-benar baru berdasarkan keilmuan yang dia pahami itu dari tahun 2021. Kajiannya Al-Quran saja tadinya, kajiannya Al-Quran saja. Kemudian di tahun 2006 menjelang beliau itu mau deklarasi kerasulan, itu beliau rajin diskusi tuh dengan beberapa pendeta ya, di antaranya almarhum pendeta Robert Walian.
Robert Walian yang orang Advent ya. Robert Walian orang Advent yang almarhum ya udah meninggal, orang Manado. Jadi apa yang Jadi- dibawa sama sebutnya apa sih Pak? Si Ahmad itu Pak? Mila Abraham, jadi yang Bukan, pimpinannya disebutnya apa? Jadi Rasul apa? nama asli beliau itu kan Bukan Abdul Salam. bukan itu. Maksud saya pimpinan Bapak disebutnya apa? Rasul, apa Nabi, apa Tuhan? Mesias. Oh, Mesias. Nah, begitu. Jadi sebutannya Mesias Ahmad tapi Musadik ya? Mesias aja sih, kalau udah disebut Mesias, nama-nama lama udah nggak disebut. Oh, oke. Jadi membawa kitab baru nggak Pak? Bukan, tidak membawa kitab baru, karena kami mengkaji baik Muhammad, Yesus maupun Musa tuh nggak membawa kitab baru. Jadi kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat itu bukan petunjuk yang belum teruji. Adanya Al-Quran itu karena Muhammad sudah membuktikan petunjuk secara faktual gitu loh. Tegak berdirinya kerajaan Tuhan sehingga sepak terjang proses penegakan kerajaan Tuhan dan eksistensi kerajaan Tuhan itulah yang dibukukan menjadi kitab suci Quran. Jadi kitab suci itu petunjuk yang sudah terbukti, yang sudah sukses story gitu yang gitu. Jadi kami pun juga akan begitu setelah kami nanti berhasil tentunya. Setelah kerajaan Tuhan ini berdiri di muka bumi baru. Berarti Bapak tahu ya setiap nabi-nabi suksesnya apa gitu, tahu? Tahu. Jadi Muhammad itu sukses di zamannya dalam menegakkan kerajaan Tuhan itu. Suksesnya gimana? Suksesnya gimana? Nah itu yang akan kami ceritakan tadi nih dari mulai Musa, tapi udah dipotong duluan, makanya kami akan lanjutkan lagi ya kisahnya dari Musa nih nanti. Wah iya Musa, apa nabi Pak yang mau diceritain? Jadi gini, saya tadi kan cerita dari Abraham. Bagaimana keturunan Abraham atau generasi Abraham ini akan menggenapi menjadi bangsa yang besar. Itu tergenapi setelah 700 tahun dari Abraham baru diutuslah Musa gitu loh. Dan Musa berhasil menegakkan kerajaan Tuhan dimulai dari Mesir. Jadi peristiwa Musa membelah lautan kemudian akhirnya Firaun tenggelam itu bahasa kiasan yang kami pahami. Bahasa kiasan yang bermakna kekuasaan Firaun itu hancur, kemudian Mesir diberikan kepada Bani Israel atau umatnya Musa. Jadi umatnya Musa itu dimulai dari berhasil menegakkan hukum Tuhan di Mesir, yang nantinya akan diteruskan ke seluruh dunia, di mana puncak kejayaan tegaknya kerajaan Tuhan di masa Musa ini ada di masa Salomo. Salomo adalah puncak kejayaan Yerusalem di masa Musa gitu. Nah, dari mulai Musa sampai dengan Salomo itu kurang lebih 350 tahun. Nah, nanti anaknya Salomo Rehabem itu sudah tidak murni lagi, sudah tidak disebut nabi lagi. Akhirnya kerajaan Yerusalem itu pecah jadi dua, ikut Rehabem dan Yerobeam. Nah, sejak saat itulah nanti kekuatan kerajaan Tuhan itu menurun sampai dengan Zedekia hancur. Tapi dari Rehabem sampai Zedekia itu 350 tahun. Jadi kalau kita hitung seperti siklus matahari, di zaman Musa itu seperti matahari terbit. Di zaman Salomo itu seperti matahari di puncaknya, di tengah-tengahnya. Dan di masa Zedekia dikalahkan oleh Nebukadnezar itu ibarat matahari tenggelam. Jadi Nebukadnezar itu utusan Tuhan juga dari sisi kiri gitu. Untuk menghukum generasi Musa, umat Musa yang sudah tidak konsisten dari mulai Rehabem sampai Zedekia itu raja-raja yang jahat ya kalau menurut kitab Taurat. Jadi eksistensi bangunan kerajaan Tuhan atau kehidupan berkat itu berlaku kurang lebih 700 tahun. Begitu pula nanti berarti berganti kehidupan kutub dong. Itu 700 tahun juga. Makanya kami menghitung jarak antara Musa dan Yesus itu 1400 tahun. Setelah melewati 700 tahun berkat, 700 tahun kutub, baru berkat lagi. Aktornya adalah Yesus. Maka Yesus itu bukan membawa ajaran baru. Yesus adalah sosok seperti Musa. Makanya dipertegas di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bukan untuk meniadakan aku datang, kata Yesus. Aku datang
Justru untuk menggenapi. Menggenapi dalam arti apa? Hukum yang sudah 700 tahun runtuh itu dibangun lagi. Maka Yesus tugasnya adalah menggenapi. Itu sesuai dengan nubuah Yesaya, Yeremia, Yeskel, bahwa reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang sudah 7 abad itu, Yerusalem yang sudah hancur itu dipulihkan lagi oleh Yesus. Itu yang kami pahami, Yesus berhasil menegakkan kerajaan Allah secara historis, secara real, dan berlaku 700 tahun seperti di zaman Musa. Itu yang tidak ada dalam sejarah, kan? Ya, kami menghitung. Bentar, Bang Sulino, tahan Pak. Pak Tekno. Kerajaan Allah itu Yerusalem 2. Pak Tekno, tahan dulu Pak. Tahan Pak. Dengar suara saya Pak? Iya, langsung saya mute itu. Oke aja, Oh, iya, kalau oke. memang suruh berhenti. Enggak, karena ini kan ini aku kan pakai headset Pak. Headset. Takutnya nggak kedengaran gitu ya. Gini, tadi Masnya bilang sejarah historis Yesus Kristus mendirikan apa? Intinya mengembalikan kejayaan dan mendirikan kerajaan yang secara historis nyata ada. Dan itu tidak ada di dalam sejarah. Ya, sejarah entah itu tertulis di dalam Injil maupun ditulis di dalam sejarah-sejarah sekuler pada abad-abad setelahnya ya. Nah, saya ingin tahu data mana yang Mas punya sehingga mengatakan bahwa itu katanya tidak tertulis dalam sejarah yang ada saat ini. Masnya punya data, kenapa itu tidak tertulis? Silahkan Mas, tanggapi Mas. Itu lebih lengkapnya sudah dinubuahkan oleh Daniel ya. Jadi kerajaan bangsa-bangsa yang Sebentar. Kalau kita berbicara tentang nubuat itu adalah pewahyuan yang bisa dipahami dengan berbagai sudut pandang. Tetapi kalau kita berbicara tentang historis, fakta sejarah itu tidak bisa kita larinya ke nubuatan. Karena tadi ini kan fakta ya, fakta. Bahkan Yesus itu tidak pernah mendirikan kerajaan, tidak pernah menjadi panglima perang dan sebagainya. Artinya kalau Masnya mengatakan tadi katanya tidak ada pada data sejarah, berarti Masnya punya data yang menyatakan data sejarah itu tidak ada karena ini loh. Nah, itu loh yang saya maksud. Silakan Mas. nanti kami bisa tunjukkan ya buktinya baik di perjanjian baru maupun di perjanjian Enggak. Kita kan berbicara tentang data sekuler, data yang ada, yang ditulis orang-orang setelahnya sebagai dokumen sejarah yang bisa dibaca kembali, yang bisa ditelusuri kembali oleh orang-orang setelahnya, gitu loh, sebagai data Tentu dokumen. kalau dokumen apa karya Yesus yang paling otentik ya Injil. Iya betul. Tapi tadi saya tarik kesimpulan, Mas bilang bahwa Yesus itu mendirikan kerajaan. Yesus membalikan kejayaan. Intinya Yesus itu secara real itu membuat kerajaan ya. Gimana Ini itu? yang saya tunjukkan nih, misal ya dari Matius 6 ayat 9 dan 10 ya. Tentang doa Bapa kami itu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, stop. Artinya itu adalah contoh doa. Ketika engkau berdoa supaya murid-muridnya memiliki pengharapan yang sebenarnya dari semua penderitaan sekarang ini ya, itu hanya dari kerajaan Allah lah yang mampu mengetaskan ya, yang mampu memberikan kenyamanan, kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Dan itu diminta selekasnya lah hadir. Artinya Yesus di situ tidak mendirikan kerajaan. Yang terlihat Yesus sebagai rajanya pada saat itu, yang terlihat Yesus sebagai panglima perang di situ tidak pernah. Ya, Yesus dalam sejarah di dalam Injil itu sendiri hanya ditulis sekitar 3 tahun saja pelayanan di bumi. Yesus hanya berumur sekitar 30-an tahun. Ya, 33 tahun ya. Nah, gimana itu? Masnya berarti datanya ada nggak ini? Saya ada datanya bahwa Yesus itu berperang sebagaimana Musa. Kami tunjukkan ya bahwa
Musa memiliki pasukan dan Musa berperang untuk menegakkan kerajaan Tuhan, maka Yesus juga begitu. Itu faktanya Ya, ada. Silakan dibuka ya di silakan Pak. Silakan Matius data. 10 ayat 34 sampai 39. Silakan dibaca. Matius berapa? Matius 10 ayat 34 sampai 39. Bentar ya. Pak itu feedback Pak. Noise feedback lagi. Sukitno. Pak Sutikno. Sutikno. Dari maaf Kak, mau nanya, denom dari mana Pak? Apa tuh? Bapak mana? Mila Ibrahim. Hah? Mila Abraham. Matius berapa tadi? Matius 10 ayat 34 sampai 39. Oh ya. Biar saya jelaskan dulu Bang Apiang. Bang Apiang biar saya Iya. jelaskan dulu ya. Ini maaf ya Mas, saya jelaskan saja ya, saya sebutkan ya, Masnya tadi kan sudah transparan juga ya. Ini dari Al-Qaeda Islamiyah berubah menjadi Gavatar, berubah menjadi Kerajaan Keturunan Nusantara, berubah lagi menjadi Milah Abraham. Jadi biar tidak banyak yang tanya ya, dari denom apa. Ini jelasnya dari Al-Qaeda Islamiyah, Gavatar ya, yang sudah terkenal itu. Ya, lengkapnya apa ya? Selainnya nanti di Mas sendiri yang bertanggung jawabkan ya. Silakan Pak. Oh ya. Jadi apa yang dipahami sama Pak Sutikno nih? Jadi saya mengulang lagi dong kalau begini. Enggak, Pak, yang ini nih. Yang barusan Bapak katanya Yesus berperang. Oh, ya. Jadi berdasarkan data yang valid yang ada di kitab suci Injil ini menunjukkan ya bahwa di Matius 10 ayat 34 sampai 39 ini Yesus pun juga menggenapi fase perang seperti halnya Musa. Kenapa? Karena visi setiap Enggak, Mesias di mana Pak Sutikno jangan ini. Maksudnya di mana Pak Sutikno? Jangan cepat-cepat. Di mana fase Yesus berperangnya? Gini loh, di sini datanya di Matius 10 ayat 34 sampai 39. Ya, ini udah saya kasih tunjuk. Jangan kamu menyangka. Ya, sebentar. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Artinya ini ayat bahwa Yesus pun juga mengalami fase perang. Pak, mana datanya Yesus naik kuda emang? Bukan. Dari kalimat ini bagi orang yang cerdas ini bahasa hikmah bahwa Yesus pun juga melalui fase. Bapak. Nah, silakan kalau Anda punya tafsiran dan diskusi. Pak, makanya dia nggak apa-apa bergantian. Begini Pak, begini ya. Ketika Bapak memerang, naik kuda, bawa pedang seperti waktu zaman Musa, ya. Itu referensinya di mana Pak? Selain di kitab suci. Selain di kitab suci, referensinya mana? Bagi kami kitab suci itu sudah cukup sempurna ya dalam menjelaskan data yang paling valid ya. Kalau tulisan manusia di luar kitab suci itu menurut saya masih sangat mudah sekali untuk kita jadikan referensi. Makanya referensi kami ya Taurat, Injil, dan Quran. Itu yang membedakan kami dengan pergerakan lain. Kitab suci Bapak apa? Referensi kami Al-Quran, Injil, dan Taurat. Itu referensi kami di dalam menjalankan atau membawa misi risalah Milah Abraham ini. Karena kami meyakini bahwa Al-Quran adalah ajaran Milah Abraham, Injil adalah ajaran Milah Abraham, Taurat adalah ajaran Milah Abraham. Injil Milah Abraham. Oh, baguslah. Oh, Taurat Milah Abraham. Al-Quran Milah Abraham. Begitu yang kami pahami. Tapi kalau teman-teman berbeda ya nggak apa-apa. Inilah namanya diskusi. Maaf ya Pak. Bapak dari yang beribadah hari Jumat atau hari yang lain? Kami Milah Abraham kembali ke kitab suci ya mestinya beribadahnya di hari Sabtu dong, Sabat yang harus dihormati. Hari Sabat, percaya sama Yesus kah? Bukan di Jumat, bukan di Minggu dong, harus di Sabat dong. Iya. Karena firman-Nya jelas. Bapak, Quran mengatakan di Sabat, Injil mengatakan di Sabat, Taurat mengatakan di Sabat. Bapak mesianik kah atau gimana?
Pak Tambunan kagak nyimak ya. Iya, dulu apiang-apiang apa dulu? Jadi milah Abraham ini di zaman ini dipimpin oleh Mesias baru dari Nusantara. Bapak Bukan dari percaya mana-mana. Yesua Hamasya? Sama. Jadi Mesias di zaman ini yang ada di Nusantara ini seperti Mesias Muhammad, seperti Mesias Yesus, seperti Mesias Musa. Yesua kah? Yesua? Iya, jadi Yesus itu Mesias pada zamannya, Musa Mesias pada zamannya, Muhammad Mesias pada zamannya. Nah, hari ini pun ada Mesias yang akan menduplikasi Muhammad, Yesus, dan Musa yang sudah berhasil pada zamannya. Makanya referensi kami referensi yang sudah terbukti berhasil, yaitu Quran, Injil, dan Taurat. Siapa Mesiasnya orang Bapak? Ya, saya ulangin lagi ya. Ya, nama aslinya Abdus Salam. Nama aliasnya Ahmad Musodik. Itu Oke, yang terkenal paham. dengan nama Al-Qiyadah Al-Islamiyah di tahun 2007. Ya. Mengaku Pak sebagai- Faisal paham, Pak Faisal. Kemudian dengan nama Gavatar, akhirnya rame di Borneo ya, yang kami usir dari Borneo. Itu 2016. Datanya di YouTube ada kok. Persidangan beliau di pledoinya yang disampaikan ada, durasinya 5 jam itu. Abdul Ketik Salam aja orang apa ya? Abraham nanti muncul. Berarti Pak nggak percaya Yesus dong? Bukan nggak percaya lagi, kami percaya 100%. Orang kami menduplikasi Yesus kok. Orang kami menduplikasi Muhammad, kami menduplikasi Musa, menduplikasi Bagi Yesus. apa kalau Bapak percaya? Kalau kami tidak percaya, kami tidak mungkin menggunakan referensi Injil. Menurut Bapak Gitu. itu sebagai apa, Pak? Justru kami percaya, kami menduplikasi. Iya, kalau Bapak percaya Yesus, Yesus itu Bapak anggap sebagai apa? Sebagai Mesias yang berhasil pada zamannya. Saat ini sebagai apa? Kalau saat ini ya, beliau Mesias yang sudah berhasil pada zamannya. Nah, tugas kami menduplikasi apa yang dulu dikerjakan oleh Mesias. Bapak ada di grup Safarim kah? Pak Faisal, kita fokus ke ayat aja, Pak Faisal. Enggak, ini dia cuma hanya bilang percaya Yesus, tapi dia nggak bisa. Iya, masalah, nggak bisa dipaksain. Jadi gini Pak, kalau di Judaism kan banyak Pak akar-akarnya, termasuk kami dari Messianic Judaism juga terpecah-pecah menganggap Yesus itu. Ada yang menganggap Yesus itu Mesias doang, ada yang menganggap Yesus itu Mesias dan Tuhan. Nah, memang banyak, apalagi yang orang-orang Ortodoks Judaism itu memang fokus Pak Michael. Pak Michael fokus ke ini pembahasan tadi. Maksud saya jangan bawa-bawa yang ke lain kok jadi melebar sih. Kita edukasi Alkitab saja, narasumber kita jadikan pembanding saja, karena di sini katanya ya Alkitab yang dipahami oleh pemimpin dari Ahmad Musadik ini, dia sudah dari kecil buka-buka Alkitab itu sampai lecek lah ya. Tapi memahami ayat ini ya, Matius 10 ayat 34 dan 35 juga sampai 36 ini dipahami Yesus itu sebagai panglima perang yang membawa pedang. Apakah ini bahasa kias ataukah bahasa yang memang harafiahnya dipahami secara real? Nah, maka kita akan kaji bagaimana Mas Sutikno ini memahami ayat ini. Silakan Mas. Nanti biar kami nanti ya bentar. Biar kami nanti komparasikan dengan pandangan kami yang sebenarnya, yang terjadi dan itu fakta sejarah. Silakan Mas. Jadi begini, kami tadi sudah mengatakan dari Abraham ya, bahwa Tuhan semesta alam itu. Sebentar, karena ini Mas ya, ayat yang Mas bawakan ini sudah dibabarkan di sini di screen ini, silahkan kita kaji saja. Ya, iya, silakan, jadi Mas. Pandangan kami dari Matius 10, Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39 yang menyatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ini kami jadikan data konkret bahwa Yesus pun mengalami fase perang. Jadi yang kami pahami bukan berarti dia bawa pedang atau naik kuda atau apa, tapi di dalam perjalanan Yesus sebagai Mesias menegakkan kembali hukum Tuhan di muka bumi, dia melalui fase perang sebagaimana Musa juga melalui fase perang.
Karena Oke, raja-raja stop dulu dunia Mas, stop tidak akan dulu. Ya, menyerahkan stop dulu Mas. kekuasaannya begitu saja. Oke, tahan Mas, tahan Mas ya, tahan. Di dalam Injil, apakah pernah terdapat pengisahan murid-muridnya itu perang seperti yang dilakukan, maaf ya, yang tertulis di dalam kisah-kisah keislaman? Data sejarah Mas, buka data sejarah. Kita Kalau data mulai ini ke data ini Anda masih kurang, coba buka lagi Injil bentar. Ini saja dulu Lukas. kita kaji karena ini katanya Masnya ini Yesus itu mengajarkan untuk perang, menjadi panglima perang. Dan saya mau tahu, ya, sebentar ya. Masnya ini memahami ini kias ataukah harafiah, kisah nyata yang harus terjadi dan itu terjadi. Gimana? Bang kias itu masalah pedang itu. Nah, ini bahasa yang menunjukkan bahwa Yesus pun di dalam perjuangannya menegakkan hukum Tuhan atau 10 firman sebagai hukum positif itu harus melalui fase perang. Karena Oke, gini Mas, bentar Mas. Iya, sebentar. Masnya baca Alkitab Injil itu dari mana? Dapat referensinya dari mana? Apakah membaca Injil sepenuhnya ataukah mengambil sepotong lalu Mas simpulkan gitu seperti Bukan. Pak kami memahami Injil dengan frame sama seperti Taurat. Oke, kalau menurut frame seperti Taurat di sini diceritakan apa itu? Karena jelas Musa di dalam mengemban tugas sebagai mesianiknya, Musa juga mengkader pasukan perang. Iya betul Mas, tetapi pernah ada enggak sejarah di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus itu perang juga, berperang gitu, muridnya Yesus ya, seperti Paulus contohnya, mungkin Paulus juga menjadi panglima perang karena meneruskan junjungannya yaitu Yesus. Apakah seperti itu atau mungkin di abad-abad setelahnya gini Mas, sebentar Mas, atau ditulis juga di dalam sejarah setelahnya ya, abad pertama, kedua oleh Tacitus ataupun siapa itu ya, itu dijelaskan bahwa ada seorang yang bernama Yesus, dia adalah panglima perang, ya, dia adalah Kristus yang luar biasa yang mendirikan kerajaan. Apakah seperti itu ada Mas? Bagi kami ya tulisan sejarah bagi kami Mas, sebentar karena Masnya tadi bilangnya seperti ini, ngapunten ya, karena ini saya pegang loh omongan sampean mengatakan bahwa kita itu memahami Alkitab itu ya Alkitab, kalau Taurat ya Taurat, kami paham sepenuhnya, kami paham benar. Nah, saya uji di sini gitu loh Mas, paham benar enggak gitu loh, karena ya, silakan. Yang saya tahu ya, kami meyakini kisah Yesus itu yang otentik yang ada dalam Injil. Iya, tapi kan tidak pernah di dalam Injil pun Yesus itu sebagai panglima perang yang perang tang pakai pedang dan sebagainya berdarah-darah. Tapi dari Matius 10 ayat 34, bagi orang yang memahami firman bahasa hikmah itu udah jelas bahwa Yesus ini Mas, saya jelaskan ya Mas ya. Mas Sutekno, saya jelaskan dari sudut pandang kekristenan ya. Silakan. Iya. Misi Kristen itu misi damai ya Mas ya. Mas tahu ya, kasih adalah identitas pengajaran Kristus. Matius 10 ayat 34 sampai 36 itu dikatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, ini Mas dipahami oleh orang-orang murid-murid Yesus ya, bahkan Paulus sendiri itu menandaskan gini. Contoh di 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Ini dipahami seperti ini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya pengajaran Yesus ya, jelas ya. Pedang di sini memaksudkan kita harus memisahkan diri, memisah ya. Ya, dari kenajisan, dari perbuatan buruk. Kepada Bapa begitu kan. Nah, cocok lah tuh. Kembali kepada Bapa kasih utama. Oke, paham Mas sampai di sini ya, karena memang tidak ada ya disejarahkan bahwa Yesus membawa pedang, mengajar pedang perang ya, tidak ada ya. Bahkan di dalam sejarah juga ada ya.
Ya, Lanjut Mas. Ya. Silakan. Jadi pandangan kami atau pemahaman kami dan sahabat-sahabat teman-teman Kristen memang berbeda. Kami memahami Matius 10 ayat 34 ini mengisyaratkan bahwa Yesus pun juga mengalami fase perang seperti halnya Musa di dalam prosesnya menegakkan hukum Tuhan menjadi hukum positif gitu. Diperkuat lagi di Lukas 22 ayat 35 sampai 37. Diperkuat lagi. Tapi ini sepakat dulu enggak? Ini sepakat dulu enggak Mas? Bentar Mas, tahan dulu. Masnya sepakat enggak kalau di dalam Alkitab pun tidak pernah ada pernyataan Yesus itu sebagai panglima perang yang memerangi apa yang mau diperangin, kan kita nggak tahu ya. Kalau Kalau di ayat yang tadi itu sudah cocok itu Pak. Cuman ini mengajak kesepakatan itu namanya apa ya? Namanya kita diskusi itu ya biarkan saja pendapat kita berbeda. Enggak, karena kita bicara data yang memang sudah ada dan itu tidak bisa diotak-atik. Kalau kita berbicara tentang kesimpulan, tentang akidah, keimanan, ya silahkan monggo. Tapi kita kan yang kita kajikan data Mas, gitu loh. Data yang ada gitu. Ya saya juga megang data, kalimatnya sudah Nah, Masnya saya mau tanya data mana yang menyatakan Yesus pernah mengajarkan perang bawa pedang tangting-tangting. Saya tidak ngomong begitu loh Mas tadi terlalu jauh untuk apa ya mengeneralisir ini saya cuma mengatakan berdasarkan ayat ini Yesus pun juga mengalami fase perang perjuangan. Enggak, karena ini kan ada rekodnya juga ya Mas, nanti Masnya bisa tontonlah YouTube-nya ya. Kalau menurut Mas Sutikno itu dia bilang fase perang itu pahamnya lain, dia juga mengartikan itu mungkin pahamnya itu fase perang batin itu Pak. Kayaknya itu. Bukan jangan nyimpulin ke pedang dianggap Pak Rina, jangan nyimpulin pendapat orang lain. Mungkin kalau biar Pak Sutikno yang jelaskan. Pak Sutikno, yang dimaksud perang itu perang apa sih? Coba jelaskan. Atau perang pedang itu. Jadi perang yang dimaksud sama seperti Bilangan 1 ayat 46. Coba buka lagi. Sebentar, Pak Sutikno, pelan-pelan. Menjelaskan bahwa di situ menjelaskan pedang itu, menjelaskan pelan-pelan teman-teman. Sabar. Orang mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Tuhan di situ. Mengerti nggak? Bilangan berapa Pak? Kita tidak boleh mengasihi sesuatu. Bilangan 1:45-46. Lebih daripada mengasihi Tuhan. 45-46. Gitu. 45-46. Aduh. Nggak jelas kalian tuh. Saya baca Kopiang. Boleh nggak? Baca. Jadi silakan. Semua orang Tunggu dulu Pak Sutikno, saya dulu baca ya. Bilangan 1 ayat 45 sampai 46. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. 46, berjumlah 635.000 orang. Demikian firman Tuhan. Ya, jelasin perangnya tuh, Pak Sutikno. Apa yang mau ditanyakan di sini? Jadi Musa di dalam perjuangannya menggenapi janji Allah kepada Abraham akan menjadikan bangsa yang besar, dia mesti melewati fase perang. Karena apa? Karena Mesir yang dia dakwah di Mesir itu penguasanya Fir'aun gitu loh. Gini Pak Sutikno, fokus tentang perangnya, maksud saya itu perangnya modelnya seperti apa? Fokus ya, sama perang. Ya, kalau secara teknisnya ya tidak bisa kita jelaskan ya, karena berdasarkan teknologi di masing-masing zaman kan berbeda. Intinya gini loh, perjuangan setiap Mesias di dalam berjuang menegakkan firman Tuhan atau hukum Tuhan menjadi hukum positif itu pasti melalui fase perang gitu loh, untuk sampai ke kemenangan secara politik. Pak Sutikno gini ya, Pak Sutikno kan bilang Yesus itu fase perang, betul nggak? Ya. Jadi berdasarkan Matius 10. Dengerin dulu, jawab dulu aja Pak. Tunggu dulu Pak Sutikno, tunggu dulu. Santai Pak, santai. Katakan Yesus melewati fase perang, betul apa enggak?
Ya. Betul, sama seperti Ya. Musa. Intinya sama seperti Iya, sabar nih. Artinya sama seperti Musa. Lalu Ya. Pak Sutikno bawa ayat ini. Ayat ini udah dibaca apa Bukan, belum? ini mah perjanjian lama. Bilangnya perjanjian lama. Bentar, Beda dong. Pak Charlie, Tunggu Pak dulu, Pak Charlie. Charlie, tunggu dulu. Pak yang dulu yang ngomong. Pak Sutikno kan bawa ayat ini berperang seperti Musa. Nah ini pas seperang Musanya ini gimana? Tolong jelasin. Jadi intinya gini Pak, Musa dengan 603.550 pasukan itu, pada akhirnya kekuasaan Firaun itu tenggelam, yang diantarkan tenggelam di laut. Itu adalah peristiwa di mana Mesir yang tadinya dikuasai Firaun, jadi dikuasai oleh pasukannya Musa. Jadi Musa berhasil menegakkan hukum Tuhan diawali dari Mesir. Emang ini berperang lawan siapa, Pak? Coba kita dengar dulu, Pak. Nanti sampai selesai bicara Pak Sutikno yang mana. Iya. Ya tentu pasukannya Musa berbenturan dengan pasukannya Firaun lah, sehingga Ya, di mana ayatnya, Pak? silakan nanti Bapak baca di kisahnya di Keluaran dan selanjutnya itu dikatakan dalam bahasa Amsal Firaun itu tenggelam, itu bahasa kiasan. Yang tenggelam itu bukan fisik tenggelam di lautan air fisik ya, tapi lautan itu lautan manusia. Dengan dakwah Musa, jadi orang-orang di Mesir itu terbelah menjadi dua gitu loh, menjadi pendukung Musa dan pendukung Firaun, sampai akhirnya Firaun itu runtuh kekuasaannya gitu loh, berpindah ke tangan Musa. Jadi bukan laut yang dibelah gitu. Itu kiasan. Ya bukan lah. Oh, itu kiasan. Oh. Bapak Injil yang mana sih? Alkitab yang mana sih ini yang diikutin? Dan lagi itu bukan lagi perang dengan Firaun itu, Bang. Iya, Pak. Tadi yang kembang itu juga itu cuma kiasan dulu. Ya, kita belok-belok Ya, aja kita dulu lah. inilah. Pemahaman Pak Sutikno seperti apa? Jadi Pak Sutikno itu waktu Musa membelah laut itu bukan laut air ya, laut manusia ya. Lautan manusia dengan dakwahnya Musa terbelah menjadi dua. Iya. Terus iya. Jadi gimana mau ngikutin apa sih tadi katanya Mila Ibrahim, Pak, kalau Bapak nggak percaya Musa belah lautan? Justru gini loh. Terus kalau yang dibelah lautan beneran, bagaimana kita ngikutinya? Karena Mesias yang sekarang nggak bawa tongkatnya Musa, dalam arti buat belah lautan di Ancol. Ya, artinya salah dong, Pak. Tongkatnya Musa kok. Musa adalah firman. Yang itu merupakan tongkat Mesias di setiap zamannya. Seperti kami lagi berdakwah nih, kami juga lagi membelah ini antara siapa yang mau iman dan siapa yang tidak mau iman. Jadi Yesus harus membawa itu kayunya Musa gitu, Pak. Bukan, tapi secara firman, secara Ruhul Kudusnya sama. Ruhul Kudus yang turun ke Yesus, itulah Ruhul Kudus yang dulu turun ke Musa. Ruhul Kudus yang turun ke Musa dan ke Yesus, itulah Ruhul Kudus yang turun ke Muhammad. Itu pula Ruhul Kudus yang turun ke Mesias hari ini, begitu. Pak Sutikno, dari mana Muhammad Bapak dapat info apa Muhammad turun Roh Kudus, Pak? Dapat dari mana nih infonya, Pak? Dapat dari Al-Qur'an. Oh, di mana Pak ayatnya, Pak? Saya baru Ayatnya tahu. di mana, Pak? Banyak ayatnya. Nah, ya, satu aja, Pak. Ini namanya loncat-loncat ini, makanya beri saya waktu untuk jelasin sampai tuntas dulu, baru Anda itu bertanya atau. Ayo. Oh iya, silakan Jadi Pak, kalau silakan. yang Anda tangkap itu bukan sebuah rangkaian usul, ya silakan. Jadi begini, kami kan dari awal udah mengatakan bahwa apa yang disebut Taurat, Injil, dan Al-Quran itu esensinya sama, yaitu dari Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, tentu berisi ajaran yang sama dan ajaran yang satu. Tentang apa? Tentang hukum Tuhan. Nah, kalau berbicara hukum, tentu dia harus diberlakukan secara politik. Nah, itu penggenapannya Israel atau bangsa generasi Abraham menjadi bangsa yang besar itu dimulai dari Musa, penggenapan pertamanya. Maka disebut dengan Yerusalem 1 yang di dalam buku yang saya share judulnya Tradisi Tuhan itu. Nah, ketika Yerusalem tegak itu yang disebut dengan zaman berkat.
dan itu umurnya rata-rata plus minusnya 700 tahun yang kami pahami. Jadi Musa sampai dengan Salomo itu puncak kejayaan 350 tahun. Kemudian nanti Salomo punya anak Rehabem, dia udah mulai nggak bener tuh itu. Itu mulai turun tuh kerajaan Tuhan, tapi naiknya 350, turunnya juga 350 di zaman Zedekia dikalahkan sama Nebukadnezar. Berarti kerajaan Tuhan dari mulai terbit sampai terbenam itu 700 tahun Yerusalem itu eksis. Nah, ketika Yerusalem nanti hancur dimulai dari Nebukadnezar, maka 700 tahun juga dia akan tenggelam dan akan bangkit lagi. Makanya jaraknya Musa dengan Yesus 1400 tahun. 700 Pak Sutikno, Pak, saya potong itu udah 4 kali diulang-ulang, Pak. Kita mesti ke depan. 4 kali diulang, masa gituan lagi. Ke depan dong, maksudnya tujuannya apa? Iya. Tujuannya apa? Iya, sebentar. Ini kami mau maju, makanya saya mundurin dikit. Yang baru masuk biar gak gagal paham. Pak Sutikno, biar mereka yang itu nonton di YouTube aja yang baru masuk. Pak Sutikno mesti tahu Mesiasnya, dapat wahyunya di apartemen. Kan zaman sekarang apartemen ya. Apartemen di rumah kos-kosan. Kenapa, Pak? Kami paham, makanya kami bisa bicara. Iya, maksudnya ketemu wahyunya gimana tuh? Siapa yang pembawa wahyunya? Di mana, berapa hari, berapa tahun wahyunya turun, diikutin malaikat apa enggak? Nah, mesti begitu, Pak. Kalau Bapak sendiri dalam rekamannya ada kok. Beliau sendiri dalam rekamannya ada. Jadi Bapak Ahmad Musodik menyampaikan tentang dirinya itu di rekaman 2007 ada di YouTube. Ya Bapak jelasin di sini. Jangan yang di Musa udah 6 kali tuh sebutnya diulang-ulang. Iya, jadi maksudnya apa Musa lagi 7 kali ini. Beliau itu mendapatkan wahyu bukan sesuatu yang baru, tapi wahyu yang dulu diberikan kepada Muhammad, yang juga diberikan kepada Yesus, yang juga diberikan kepada Musa. Ya, melalui siapa? Jadi itu bentuknya inspirasi ya, pemahaman yang didukung dengan data-data yang ada di Al-Quran, Injil maupun Taurat. Ya, jadi bukan melalui malaikat. Ya enggak, jadi wahyu itu sifatnya inspirasi, tapi didukung dengan data di Al-Quran, Injil, dan Taurat. Makanya kami menggunakan referensi itu. Jadi inspirasinya membaca kitab-kitab agama orang lain, begitu? Bukan agama orang lain, Pak, karena kitab suci Taurat, Injil, Quran itu bukan punya orang, itu punyanya Sang Pencipta. Kan Taurat agama Yahudi, ya. Tapi bukan punya orang Yahudi itu Taurat, tapi punya Tuhan. Bapak keliru kalau mengatakan kitab suci itu punyanya orang. Kitab suci itu punyanya Tuhan semesta alam, haknya seluruh manusia. Mana ayatnya? Bapak nemunya di mana itu ayat? Nah, makanya itu wahyunya Bapak dari mana? Sudah jelas, Pak, yang namanya wahyu atau Roh Kudus itu milik Sang Pencipta, tentu untuk semua manusia. Iya, Bapak dapat wahyunya dari mana? Pak Sutikno nih, sekarang dapat wahyunya dari mana? Oke deh, kalau karena permintaan seperti ini ya, kalian tidak mau belajar dengan baik, saya live aja ya. Saya tidak suka orang yang nggak mau belajar. Belum diceritain, Pak. Jadi gini, Anda tuh menghargai aja dong. Saya ngomong, nanti Anda juga ngomong, saya dengerin. Jangan Anda memaksakan sama kayak gini, Pak Sutikno gini. Anda seperti anak kecil kalau gitu. Gimana kalau Anda saya paksa? Gini Pak Sutikno. Gimana kalau Anda saya paksa? Anda nggak mau kan?
Gini, dengerin dulu. Karena Pak Sutikno sudah membawa Alkitab. Udah Dia keluar dia. Iya nih yang Waduh, begini nih. waduh. Ini kacau deh. Gak pelan-pelan sih. Iya sih. Harusnya pada Tapi, nanyanya yang itu lagi sih. Apa jawabannya? Udah 6 kali saya ini. Maksud saya dengerin aja dulu sampai Oke lah Pak Han, ditutup Pak Han. Ditutup Pak Han untuk tutuplah diskusinya. Pak Han. Nah, Pak Han silakan tutup Pak. tutup Ya, aja terima dulu. kasih ya teman-teman yang sudah nonton ya. Emang mana ini mesti ayatnya? Terima kasih Mesti- ayatnya mana? ya mesti agak-agak stres nih kita teman-teman. Salam, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Salam. Halo. Live-nya ditutup ya. Pak Han udah ditutup Pak Han. Tunggu di iklan dulu. Saya Oh iya, undang Pak. iklan dulu. Teman-teman jangan lupa ya subscribe Hanlau Channel, Mikana Channel, Kaf Channel, Piong 77 dan channel-channel Kristen yang lain ya, teman-teman ya. Terima kasih, nanti dilanjut sama topik yang lain deh. Ayatnya dulu di mana itu ayatnya subscribe-nya? Kita iklan dulu.